Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar di semester 2 kelas 7 dengan materi pertama, yaitu perbandingan. Nah, perbandingan itu apa? Perbandingan adalah proses membandingkan nilai besaran yang sejenis. Perbandingan biasanya ditulis dalam bentuk pecahan. Yang perlu diperhatikan dalam perbandingan adalah bahwa besaran yang dibandingkan harus besaran yang memiliki satuan yang sejenis. Misalkan satuan panjang, berat, dan waktu. Kita tidak bisa membandingkan berat badan dan tinggi badan karena berat badan satuannya kilogram dan tinggi badan satuannya sentimeter, jelas berbeda. Nah, hal yang kedua yaitu ketika melakukan perbandingan harus disederhanakan dalam pecahan yang paling kecil dan menuliskannya menggunakan tanda titik 2 yang dibaca dengan banding. Berikutnya kita akan belajar soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan. Contohnya, di sini saya mencontohkan membandingkan dua besaran yang sama, yaitu tinggi Bambang 170 cm dan tinggi Ahmad 160 cm. Kalau kita membandingkan tinggi Bambang dengan tinggi Ahmad, maka perbandingannya adalah 170 cm dibanding dengan 160 cm. Kemudian kita kecilkan menjadi pecahan paling sederhana sendiri, menjadi 17 dibanding 16. Jadi perbandingan tinggi Bambang dengan tinggi Ahmad sama dengan 17 dibanding 16. Soal berikutnya, soal yang perbandingan yang berkaitan dengan umur. Ini untuk soal perbandingan dengan umur saya ambil yang paling simpel dulu. Umur seorang ayah adalah 3 kali umur anaknya. Jika jumlah umur ayah dan anak saat itu adalah 80 tahun, maka umur si anak adalah, kalau ada soal cerita seperti ini, kita harus membuatnya dalam model matematika, yaitu memisalkan dengan variabel tertentu disesuaikan dengan soalnya. Nah, kalau umur ayah, karena ayah saya misalkan dengan variabel Y, kemudian anaknya saya misalkan dengan variabel A, maka Y sama dengan 3A. Nah, karena tadi jumlah umur ayah dan anak sama dengan 80 tahun, maka Y ditambah A sama dengan 80 tahun. Nah, di persamaan pertama Y sama dengan 3A, maka Y-nya saya ganti dengan 3A. Jadi 3A ditambah dengan A sama dengan 80, kemudian 4A sama dengan 80. Maka umur anak sama dengan 80 dibagi 4 sama dengan 20 tahun. Kalau misalkan ditanyakan umur ayah berapa, tinggal 80 dikurangi dengan 20, yaitu 60 tahun. Soal berikutnya, soal yang berkaitan dengan uang. Nah, di sini saya contohkan yaitu perbandingan uang Aisyah dan Yusuf adalah 3:4. Jika uang Yusuf sama dengan 220.000, maka uang Aisyah adalah, kita tulis dulu perbandingan uang Aisyah dan Yusuf sama dengan 3:4, kemudian uang Yusufnya 220.000. Karena yang ditanyakan adalah uangnya Aisyah, maka perbandingan uang Aisyah kita letakkan di atas, yaitu 3/4 dikali dengan 220.000 sama dengan 160.000. Jadi uangnya siapa tadi, Aisyah ya, itu ada 165.000. Nah, soal berikutnya yaitu tentang perbandingan yang jika diketahui selisihnya. Contohnya, rasio kelereng Beni dengan kelereng Iwan sama dengan 15:17. Jika selisih kelereng Beni dan Iwan adalah 30 butir, maka jumlah kelereng mereka adalah
karena selisih maka perbandingannya kita kurangi. Jadi yang besar kita kurangi kecil, 17 dikurangi 15 ya. Kemudian kita cari kelerengnya Beni. Tetap sama dengan cara yang tadi, bahwa perbandingan yang ditanyakan kita letakkan di atas. 15 per 17 dikurangi 15 sama dengan 30. Kemudian 15 per 2 sama dengan dikali 30 sama dengan 225 butir. Begitu juga untuk mencari kelereng Iwan, 17 per 2 dikali dengan 30 sama dengan 255 butir. Jadi jumlah kelereng mereka sama dengan 480 butir. Nah, soal berikutnya, soal perbandingan jika diketahui jumlahnya. Kambing Pak Wisnu dibanding kambing Pak Hari sama dengan 7:5. Jika jumlah kambing mereka adalah 60, maka berapa selisih kambing Pak Wisnu dengan Pak Hari? Nah, caranya untuk perbandingannya kita tambahkan, kita cari kambing Pak Wisnu dulu. Perbandingan kambing Pak Wisnu 7, jadi 7 per 7 ditambah 5 dikali dengan 60. 7 per 12 dikali 60 sama dengan 35 ekor. Begitu juga untuk mencari kambing Pak Hari, yaitu 5 per 12 dikali 60 sama dengan 25 ekor. Jadi selisih kambing antara kambingnya Pak Wisnu dengan Pak Hari sama dengan 35 dikurangi 25 sama dengan 10 ekor. Kemudian yang terakhir yaitu perbandingan yang melibatkan 3 pembanding. Nah, ini soalnya yang biasanya sering keluar untuk tingkat SMP sanawiyah, jadi lebih agak ribet ya. Tapi saya yakin kalau kita mengerjakan, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, tidak ada soal yang sulit. Nah, perbandingan uang Wati dan Novi adalah 2:3. Sementara itu, perbandingan uang Novi dan Indah sama dengan 4:5. Jika jumlah uang mereka adalah 3.500.000, maka banyaknya uang Wati adalah, sini kita susun yang mempunyai perbandingan 2, artinya yang pertama tadi Novi ada, terus yang kedua juga Novi ada, itu kita letakkan di tengah. Jadi W dibanding N sama dengan 2:3. Kemudian di bawahnya N itu diurutkan dengan N ya. N dibanding I sama dengan 4:5. 3 diurutkan dengan 4. Ini agak geser sedikit ya. Kemudian kita cari KPK antara 3 dan 4 ya. Yang dicari KPK itu yang Novinya, yang punyanya Novi, karena dia ada di atas sama di bawah. Kemudian KPK dari 3 dan 4 sama dengan 12, berarti yang atas semua dikali 4, yang bawah semuanya dikali 3. Akhirnya perbandingan ketiga anak itu menjadi 8:12:15. Nah, kalau yang ditanyakan uangnya Wati, berarti perbandingan uang Wati jadi 8 per jumlah seluruh perbandingan, 8 tambah 12 tambah 15 baru dikalikan dengan jumlah seluruh uangnya tadi, yaitu ada 3.500.000. Sehingga hasil dari uang Wati sama dengan 800.000. Kalau ditanyakan uangnya Novi, berarti perbandingan uang Novi yang diletakkan di atas menjadi 12 per 35 dikali 3.500.000. Begitu juga kalau yang ditanyakan uangnya siapa tadi yang terakhir Indah. Nah, berarti 15 per 35 dikali dengan 3.500.000 ya. Itu semoga bisa dipahami. Nah, ini sudah terakhir. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Itu yang dijelaskan Imam Syafi'i. Sampai jumpa untuk part selanjutnya di part 2 tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.